Kita akan belajar dari kompetensi Tuhan Yesus yang pernah berperan sebagai guru, karena 46 kali dalam Injil dia disebut sebagai rabi atau guru. Kadang-kadang disapa dia sebagai didaskalos atau pengajar. Kemudian yang keempat, kita akan melihat betapa pentingnya untuk keterampilan didaktika, keterampilan mengajar orang. Sebenarnya boleh kita katakan bahwa keterampilan seseorang itu adalah outflow, aliran dari sesuatu yang terjadi di dalam. Itu sebabnya kepribadian guru atau kepribadian pengajar perlu mengalami pembaharuan. Karena sebenarnya pengajar itu bukan hanya mengajarkan mata pelajarannya, tetapi sesungguhnya dia mengajarkan siapa dirinya atau dia menghadirkan siapa dirinya, seperti apa sih kepribadiannya. Bisa saja misalnya kita tahu ada guru yang pandai mengajar, misalnya dulu ada guru matematik saya bagus sekali, bukan guru ya, bahkan dosen matematik, waktu saya masih kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung atau UPI, saya punya dosen kalkulus, integral, dan kuliah integral, kalkulus dan integral, lalu bagus sekali mengajar. Tetapi, dia harus waspada kita di dalam mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Karena beliau gampang sekali, kehilangan konsentrasi dan kadang-kadang dia bisa, marah kalau kita bertanya di tengah-tengah, pengajaran seolah-olah kita mengkritik dia. Nah, ini contoh. Guru agama juga ada seperti itu, dosen agama juga ada seperti itu, dosen teologi juga ada seperti itu. Dan jadi mengajar itu adalah outflow dari kepribadian sang pengajar. Lalu yang kelima, kita akan bahas cakap mengajar. Cakap mengajar ini dalam bahasa lain adalah kompetensi pedagogik. Ya, pedagogik, pedagogos, ya, orang yang menuntun. Pedagog, ahli pendidikan sebenarnya, pengertian umumnya. Tapi terkait dengan soal mengajar. Lalu kemudian yang keenam, bagaimana menjadi pengajar yang gaul. Dalam bahasa Undang-Undang Guru dan Dosen ini disebut kompetensi sosial pengajar. Dan ini kompetensi sosial pengajar yang harus terus mengalami pembaharuan supaya dia bisa mengelola kelas yang friendly, yang bergaul. Sehingga ketika guru dan murid bersahabat, dalam kesahabatan itu hadir bermacam kreativitas. Saya kira tidak berlebihan kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen diberitahu di situ pentingnya pengembangan kompetensi sosial guru maupun dosen. Yang ketujuh adalah bahwa pengajar itu harus tampil profesional. Dia menjadi profesional karena menguasai bidangnya, karena tahu metode apa yang dia pilih untuk sebuah kegiatan pembelajaran, dan kemudian dia menguasai atau berkembang dalam teknik-teknik mengajar, teknik menjelaskan, teknik membuat studi kasus, teknik dia menulis, teknik dia berbicara, dan kalau sudah teknis itu berarti sangat teknis. Tidak semua orang memperhatikan masalah-masalah teknis ini. Kadang kalau di kelas, dia juga harus memikirkan bagaimana dia teknik berdiri, di mana posisi dia, teknik dia untuk menjawab pertanyaan. Seperti Tuhan Yesus misalnya ya, ketika saudara lihat di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 12, ketika ada seorang perempuan berzina dibawa kepada Tuhan Yesus, padahal waktu itu pagi-pagi di Yohanes pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan dia sedang mengajar banyak orang. Tiba-tiba ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin menjebak Yesus lalu membawa perempuan yang katanya tersangka berzina, tetapi laki-lakinya tidak dibawa. Berarti sebenarnya mereka melanggar hukum Musa, hukum Taurat. Lalu kemudian mereka meminta kepada Tuhan Yesus bagaimana pendapatnya, ya, wanita itu layak dirajam batu, dilempar batu karena dia sudah berzina. Tetapi kemudian tekniknya Yesus, kalau saudara amati Yohanes pasal 12 ayat 1, tekniknya itu jitu banget gitu loh. Dia diam, ya, dia tidak langsung meresponi, dia diam, kemudian dia menulis ke tanah, ya. Artinya teknik dia menjawab itu adalah pertama dia diam, dia mendengar, oke, dia diam, lalu kemudian dia membungkukkan badannya ke tanah, lalu kemudian dia menulis sesuatu, dengan demikian memberi ruang
bagi banyak orang ini ngomong terus, ngomong, sampai tercurahlah apa yang ada di pikiran mereka, emosi mereka, ledakan hati mereka, kegeraman mereka, baik kepada perempuan maupun kepada Yesus, dan itu semua diperlihatkan oleh mereka. Jadi tekniknya Yesus menulis di tanah sebenarnya itu memberi ruang bagi orang-orang yang datang supaya mereka mengekspresikan kepribadian mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu tiba-tiba Yesus berdiri, lalu dia ngomong, barang siapa di antara kamu yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kepada perempuan ini. Dan membungkukkan diri lagi. Teknik itu dipakai lagi oleh dia. Supaya apa? Supaya kemudian dia memberi waktu mereka mencerna ucapan itu. Ucapan yang tadi disampaikan, barang siapa di antara kamu yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Nah, tiba-tiba dari yang tua sampai yang muda meninggalkan. Tekniknya jitu sekali. Itu sebabnya saya kagum sekali melihat tekniknya Yesus. Kalau Anda perhatikan, menjawab pertanyaan, melayani orang, ketika dipojokkan, ketika menjelaskan sesuatu, dan kadang tekniknya itu silence, dia diam, lalu kemudian mengalihkan perhatian. Dengan dia tunduk ke tanah, semua kebencian tokoh-tokoh agama dia serap. Jadi tadinya tokoh agama ini benci kepada perempuan, tetapi Tuhan Yesus menyerap kebencian itu. Lalu batu pun turun, nggak jadi dilempar. Kemudian perempuan itu tinggal sendiri. Bebaslah dia dari kebencian, bebaslah si perempuan dari hukuman rajam, dan bebaslah tokoh-tokoh agama dari kebodohan. Karena mereka bodoh. Bodohnya di mana? Mereka nggak membawa laki-lakinya. Jadi ketololan itu sebenarnya dimengerti oleh Tuhan, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Pagi itu luar biasa itu teknik dan metode mengajar Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya dia mengajar melalui kata, tetapi juga melalui ekspresi tubuh dan ekspresi wajah dan apa yang harus diucapkan. Dan pokoknya amazing lah kita lihat di sana. Dan itu sebabnya kita perlu membahas nanti di pasal di hari ketiga belajar dari Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru sebab memang benar, aku adalah Tuhan dan Guru. Jadi sebabnya saya selalu kagum melihat dua kombinasi itu pada diri Tuhan Yesus. Dia anak Allah menjadi manusia, dia adalah Allah yang sesungguhnya menjadi manusia, dia adalah Tuhan, penguasa, dan juga juru selamat, tetapi sekaligus dia berperan pada waktu di dunia ini tiga setengah tahun dia melayani murid-murid, dia berperan sebagai guru. Maka sering dipanggil dia Rabi, 46 kali penampilan itu ya. Nah, kemudian di nomor 8, hari 8, kita akan membahas apa sih beda pedagogi dan andragogi. Mengajar anak sering disebut pedagogi, mengajar orang dewasa disebut andragogi. Setelah itu kita bahas bagaimana kita mengajar di era internet. Nah, kalau ada saudara nanti yang mau penyajian di hari ke-9, contoh ya, ada ide, ini loh pengalaman saya Pak Sijabat meresponi mengajar di era internet. Wah, kita sambut. Terima kasih. Dan kemudian nomor 10, bagaimana kita mengevaluasi kegiatan mengajar dan berinovasi dari situ. Lalu hari ke-11, 12 kita fokus kepada bahwa mengajar itu membawa karakter. Ya. Guru itu, pengajar itu membawa karakter. Bagaimana kita membawa karakter keramah tamahan, ketangguhan, kejujuran, kepedulian, kemudian juga apalagi tanggung jawab, kreativitas. Semua itu adalah masalah-masalah karakter yang ada di dalam pendidikan nasional diharapkan ditampilkan guru ketika mereka mengajar. Dalam tahun 2011 ada peraturan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu yang lama menjelaskan ada 21 nilai dan karakter bangsa yang mestinya ditransfer oleh guru di dalam kegiatan-kegiatan mengajar. Ya, toleransi dan seterusnya. Kalau di Alkitab ada, kita tahu misalnya bagaimana hospitality, keramah tamahan,
shalom, macam-macam yang lain. Jadi kita akan bahas karena mengajar menurut hemat saya bukan hanya masalah teknik ya, teknik berkata, teknik menjelaskan, tetapi sesungguhnya guru membawa karakter mereka. Jadi saudara-saudara itu kira-kira outline bagi saudara yang ikut bergabung di dalam kuliah ini, dan bahan akan saya berikan dari waktu ke waktu kepada saudara ya. Tentu mahasiswa ada silabus khusus, nanti saudara bisa lihat itu apa yang harus diresponi setelah perkuliahan. Saudara di situ diminta untuk menuliskan refleksi, ya semacam respons. Nanti pada akhir perkuliahan Anda membuat semacam portofolio. Ya, tulisan-tulisan saudara itu adalah portofolio, menjelaskan alur pikiran apa sih yang sudah dipelajari, apa sih yang berubah, cerita saudara, apa yang baru, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya itu. Lalu kemudian itulah yang pengganti daripada UTS. Jadi sangat mudah sebenarnya bagi saudara ya untuk mengerjakan itu. Apalagi saya lihat yang datang ini muda-muda semua. Ya, orang-orang milenial saya lihat cepat sekali mengerjakan itu. Kalau saya kan udah generasi tua. Saya kakek dari 3 cucu kan udah tua. Jadi beda tidak mengerjakan itu. Oke ya, gitu ya. Nah, itu untuk mereka yang tidak ambil kuliah. Nah, sekarang kita masuk kepada kuliah pengantar kita. Ya, saya akan recording ini dan saudara nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke, kita mulai dengan recording ini. Kayaknya harus permisi dari host rupanya. Saya belum menghubungkan dengan host supaya bisa direcord. Oke. Ntar dulu ya, saya minta dulu ini. Kayaknya harus minta izin katanya dari host. Permission from the host. Apakah Gabriela hadir di sini? Gabriela? Atau Ibu Desi? Ada Pak, itu ada Pak, Gaby ada. Hadir Pak. Tolong minta supaya bisa atau Gaby bisa rekam, atau saya yang rekam di saya. Kalau di Bentar ya. Sebentar dulu saya ini harus dulu. dari hostnya Pak. Nah. Oh, ternyata hostnya sudah merekam. Oke, baiklah. Kalau gitu, kita akan lanjut ya. Baik, saudara, kita akan mulai kuliah kita. Inilah bahan yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti dibuat di grup atau di chat. Boleh nanti saya jawab. Kita akan berlangsung pertemuan ini sampai dengan 15.35. Jadi kita ada sekitar 1 jam ya lebih. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat pertanyaan pertama di dalam kegiatan-kegiatan kita mengajar adalah tentu seberapa banyak pengalaman saudara. Pasti saudara punya pengalaman yang sangat baik ketika mengajar. Saya yakin saat saudara menjelaskan sesuatu kepada kelompok yang belajar dan mereka meresponi, mereka aktif, pasti saudara senang. Dan tahu juga ada guru yang mengajar atau pengajar yang mengajar ketika muncul kreativitas, malah dia makin senang. Tetapi ada juga orang yang ketika tidak ada pertanyaan, malah guru itu paling senang. Artinya adalah hanya dia yang paling tahu. Yang lain itu tidak tahu, dan ada juga model seperti itu. Saya harap di antara saudara tidak ada seperti itu. Malah mestinya kalau ada orang yang mengajukan pertanyaan, lalu kemudian mengajak diskusi, malah harusnya saudara senang. Itulah yang diteladankan oleh
Tuhan Yesus dalam peran dia sebagai guru. Yang kedua, apa yang mesti diperbaiki seseorang pengajar untuk mampu mengajar dengan efektif? Coba dulu saudara pikirkan pertanyaan ini. Tentu kalau kita lihat tadi dari apa yang kita sudah sampaikan barusan, outline kita, tentu banyak yang harus diperbaiki. Saya pun secara pribadi terus-menerus memperbaiki, membuat catatan, memperbaiki untuk memperdalam sesuatu, memperbaiki di dalam menyajikan lebih kreatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apakah Anda pernah menyimak kitab Injil untuk mencermati cara Tuhan Yesus mengajar? Ya, nah, coba pikirkan perkara ini. Apakah Anda pernah membaca kitab Injil dengan tujuan lebih memahami peran Yesus sebagai guru atau sebagai pendidik? Karena kebanyakan orang Kristen mempelajari Injil terpesona bagaimana Tuhan Yesus pembuat mujizat, bagaimana Tuhan Yesus anak Allah yang menderita lalu mengorbankan dirinya di kayu salib, bahwa dia juru selamat, bahwa dia gembala yang baik. Tapi mungkin ada jarang orang memikirkan kenapa Tuhan Yesus mengambil peran di masa lalu sebagai guru, bahkan dia disebut rabi. Dan teknik-tekniknya itu sebenarnya mempesona banget. Nanti hari-hari berikutnya akan kita bahas perkara itu. Yang keempat, apakah Anda sudah mengajar dengan efektif dan kreatif selama ini? Ya, saudara yang bisa jawab ya. Itu sebabnya saya minta di bagian bawah pilih salah satu pertanyaan di atas untuk Anda tuliskan dan kemukakan secara ringkas. Nanti mahasiswa yang ambil kuliah ini, Anda responi nanti dan kirimkan. Pilih salah satu yang mana Anda responi dan sebagai bagian dari portofolio yang akan Anda kirimkan pada 2 hari setelah perkuliahan ini berlangsung. Nah, saudara, ketika kita bicara soal tema kuliah kita, metodik didaktika atau metodik didaktik itu sebenarnya berasal dari kata didaske, mengajar. Lalu kemudian ada juga kata didaktikos, orang didaktikos. Misalnya kita tahu di surat Paulus kepada Timotius, kalau saudara punya Alkitab di situ, dia mengatakan di 2 Timotius pasal yang kedua, supaya Timotius mempercayakan dan memilih orang di dalam pekerjaan pelayanan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Katakan dalam ayat yang kedua, 2 Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Cakap mengajar ini bahasa Yunaninya adalah didaktikos. Orang yang mampu menjelaskan sesuatu supaya bisa dimengerti, dipahami, bahkan dilakukan. Jadi didaktika adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana membangun kecakapan mengajar, ya, piawai, terampil, kompeten menyampaikan, kompeten mengelola kegiatan belajar. Di buku saya, Mengajar Secara Profesional, di bab pertama, saya kemukakan di situ, mengajar itu adalah berarti mengelola kegiatan belajar, sehingga orang yang belajar itu bisa ngerti, bisa memahami, bisa menghayati, bisa melakukan apa yang dipelajari. Nah, jadi kita lihat di sana, panggilan untuk mengajari ini sebenarnya ada. Kalau kita lihat di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu kemudian sebelum dia naik ke surga, dia memberikan mandat yang dikatakan di sana, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan kemudian salah satu ungkapan di situ, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kusampaikan padamu. Apakah pengajaran Yesus itu yang telah dia sampaikan? Ya ada. Saudara bisa tinggal menggali dari pasal yang ke-5 misalnya, khotbah di bukit, sampai kepada pasal 24, 25. Karena nanti di pasal 26 adalah cerita mengenai Tuhan Yesus ditangkap di Getsemane, lalu kemudian penghukumannya di pasal yang ke-27, kebangkitannya pasal 28. Jadi
Kalau Tuhan Yesus mengatakan, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan atau kuperintahkan padamu. Pengajaran itu ada di pasal yang kelima, 6, 7, 8, 9. Jadi kita sebagai warga jemaat atau pemimpin gereja mengajar dalam rangka membimbing orang memahami pengajaran-pengajaran dari junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Metode itu apa? Metode adalah cara, strategi. Jadi kalau kecakapan mengajar termasuk adalah orang yang pandai memilih metode. Metode mana yang cocok untuk dia gunakan mengajarkan satu tema. Kalau tema ini sifatnya kognitif, bagaimana saya metode yang cocok mengajarkan pengajaran yang sifatnya kognitif atau mengajak orang berpikir kritis, membangun pengertian. Tapi nanti mungkin ada pengajaran yang sifatnya afektif. Ya, misalnya itu adalah ketika mengajarkan tentang sopan santun, ya, tata krama, itu kan afektif seperti itu. Dan belas kasih, kepedulian, nah ini tidak hanya percakapan kognitif, tapi itu sudah sifatnya afektif, membangun care, membangun semangat, membangun komitmen, hal-hal itu. Nah, bagaimana Anda menolong orang supaya muncul di dalam diri mereka? Jadi itu adalah membutuhkan metode pengajar membangun kemampuan afektif. Kalau Anda sudah misalnya mengajarkan sesuatu untuk dia terampil melakukan sesuatu atau psikomotoris disebut. Tapi psikomotoris lebih ke arah mengelas, menyetir, berenang, yang hubungan-hubungan dengan otot, skill semacam itu. Saya lebih menggunakan itu hal-hal yang terkait dengan perbuatan. Ya. Nah ini tentu beda. Tidak hanya cukup percakapan-percakapan, tapi barangkali melalui training, pelatihan, ada demonstrasi, lalu kemudian ada drill, ada kemudian pelatihan awal, ada kemudian pelatihan menguatkan, tahapan-tahapan semacam itu. Jadi, metode didaktik adalah cara sesuatu agar dimengerti oleh mereka yang mengajar supaya mereka mengerti kemudian mewujudkan apa yang dipelajari dalam tindakan. Sering disebut itu afektif, konatif maupun psikomotoris. Nah, kadang aktivitas kita membicarakan masalah didaktik ini, itulah yang disebut percakapan didaktik, percakapan soal didik-mendidik, percakapan soal pembelajaran. Sering disebut kegiatan itu adalah kolokium didaktikum. Dalam perguruan tinggi, umumnya di program doktor teologi, ada diwajibkan namanya kolokium didaktikum. Itu percakapan apa saja terkait dengan masalah pendidikan, pembelajaran, bisa dilihat dari kacamata teologi praktis, kemudian teori-teori kurikulum yang terbaru, macam-macam itu. Kolokium, kata kolokium berarti percakapan, kolokia, ya, kolokia, ya, kolokia itu adalah percakapan. Jadi kolokium didaktikum adalah percakapan sekitar soal-soal bagaimana mengembangkan teknik mengajar. Nah, apa kata Alkitab mengenai pentingnya kita mengajar ini? Secara ringkas, saudara, kita lihat teladan Yesus Guru Agung. Maaf, saya tambahkan di sini, ternyata ada 49 kali perkataan didaskalos, dan kemudian ada juga didasko 59, dan perkataan rabi cukup sering digunakan di situ. Jadi sehingga saudara bisa melihat penonjolan kata ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Bedakan nanti penggunaan kata keruso. Keruso itu memberitakan dengan kata didasko yang dipakai untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan Yesus, ya, dalam melatih murid-muridnya selama 3,5 tahun. Dan kebanyakan menggunakan kata didasko, dan panggilan dia adalah kebanyakan didaskalos. Apalagi dalam Injil Markus, penggunaan kata didaskalos ini luar biasa. Dan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 29 dikatakan dia mengajar dengan penuh kuasa, wibawa,
Itu sebabnya kayaknya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus perlu memahami, dan bahkan kalau saya katakan istilah tanda petik menyerap wibawa ini, supaya Anda sebagai murid Tuhan, pengikut Tuhan juga berwibawa, meneladani sang guru ketika Anda mengajar. Apakah itu anak, apakah itu remaja, apakah itu orang dewasa, apa itu lansia. Dan Yohanes 13 ayat 13, dia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sebab memang benar. Nah, aku adalah guru dan Tuhan. Bagi saya itu amazing. Ya. Jadi termasuk juga di Markus pasal yang ke-14 ayat 14. Ya, dia menyuruh murid-muridnya supaya pergi menyiapkan persiapan Paskah, ya, jamuan Paskah di malam itu. Lalu dia mengatakan, sampaikan kepada orang yang kamu temukan. Guru mengatakan, di manakah tempat kami mempersiapkan perayaan Paskah. Jadi Tuhan Yesus menyebut dirinya guru. Walaupun tentu sebutan-sebutan Tuhan Yesus ada lagi anak manusia. Ada orang seperti Bartimeus menyebut Yesus anak Daud, kasihani aku. Gitu. Ada juga kayaknya perempuan Samaria, perempuan Syrophoenisia, wanita Kanaan yang anaknya sakit dirasuk setan. Juga dia berkata, anak Daud, kasihani aku, anakku sedang sangat menderita. Jadi macam-macam sapaan terhadap Yesus. Ya. Nanti akan saudara lihat siapa dia kalau saudara bisa temukan di Yohanes pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 6. Injil Yohanes lebih menceritakan ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus, bagaimana hubungan dia dengan Bapa yang mengutusnya, bagaimana hubungan dia dengan Allah Roh Kudus, dan seterusnya. Dia disebut Rabi oleh Nikodemus, dia disebut Rabuni oleh Maria Magdalena. Rabi, guru, Rabuni adalah guruku. Wow. Maria Magdalena menyebut dirinya Rabuni, guruku. Karena Maria Magdalena sudah belajar banyak dari Tuhan Yesus sejak dia dilepaskan dari 7 roh jahat. Panggilan kepada Yesus Rabuni katanya. Lalu salah satu lagi yang memanggil Rabuni adalah Bartimeus, seorang buta yang di jalan menuju Jericho. Ketika ditanya oleh Yesus, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagi Rabuni? Ya. Kapan Bartimeus belajar dari Yesus sehingga dia menyebut Rabuni? Tetapi Bartimeus berani mengatakan guruku. Tadinya dia sebut anak Daud dia. Tapi ketika ditanya oleh Yesus, berubah panggilannya menyapa Yesus Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi hal seperti itu ya. Nah, kemudian Roh Kudus adalah pengajar kita. Ya, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 2, 20, dan 1 Yohanes 2, 20 dan 27, Anda bisa melihat peranan Roh Kudus mengajar. Itu sebabnya di dalam memahami metodik didaktika, kita pakai pendekatan teologis juga. Bagaimanapun, kalau Anda guru Kristen, perlu sekali kehadiran dari Roh Kudus ini untuk mengajari supaya saudara berhikmat, memilih metode, supaya saudara berhikmat, menjawab pertanyaan, supaya saudara berhikmat, merencanakan outline dari materi mengajar, supaya saudara berhikmat dalam menyusun strategi kegiatan mengajar. Nah, Paulus juga sama, ya, di beberapa suratnya. Pentingnya kecakapan mengajar disebut tadi di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, di Kolose pasal 21, 28, 29, pasal 3, 16, berulang kali disebut di sana tentang pekerjaan mengajar. Bahkan dia mengatakan dalam Kolose 1, 28, 29, dia mengajar dengan segala hikmat. Ya. Mengajar warga jemaat dimanapun dengan segala hikmat dan kuasa yang bekerja di dalam kami. Terus dia katakan ayat 9, itulah yang kuusahakan, itulah yang kupergumulkan. Jadi bagi Paulus, teaching itu seperti sebuah passion bagi dia. Ya, betul-betul semangat dia untuk mengajar itu menjadi sebuah pergumulan. Itulah yang kuusahakan. Maksudnya mengajar dengan hikmat, mengajar dengan cerdas, atau cakap mengajar bagi Paulus adalah sebuah pergumulan, sebuah upaya. Jadi kalau kita pun bisa lihat aplikasinya, kalau kita mau menjadi pengajar yang bagus, kita harus terus mempelajari
hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan mengajar. Sayangnya ada banyak orang yang mau mengajar, ada banyak orang bahkan dosen-dosen di perguruan tinggi pun tidak luput dari pendidikan tinggi teologi. Mereka merasa ya natural saja mengajarnya. Padahal sebenarnya kalau mereka tingkatkan dengan pemahaman-pemahaman, lalu kemudian mereka bisa menjadi lebih baik. Walaupun di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 ada karunia guru dan gembala, apalagi Anda yang menjabat gembala, penting sekali membahas ini. Efesus 4 ayat 11-13. Guru dan gembala, ya. Poimenos kai didakalos. Poimenos kai didaskalos itu tidak terpisahkan. Satu kesatuan dia. Poimenos gembala, didaskalos itu guru. Jadi gembala merangkap sebagai pengajar, dan pengajar di jemaat itu juga memiliki jiwa gembala. Amazing ya. Tujuannya untuk apa? Supaya membangun tubuh Kristus. Lalu kemudian Roma pasal yang ke-12 ayat 6 itu ada karunia mengajar dari Allah. Dan karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan nanti di 1 Korintus saudara bisa melihat ayat pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-11 dan karunia hikmat, karunia pengetahuan dan beragam lagi yang diberikan oleh. Nah, mungkin orang bertanya, kalau begitu minta saja kepada Tuhan ilmu kecakapan mengajar dong, karena itu kan karunia Allah, karunia Roh. Oh tidak, ada dimensi ilahi di situ, ada dimensi kasih karunia anugerah. Oke, bahwa Roh Kudus mendiami hati orang percaya, orang yang beriman pada Tuhan Yesus, lalu memberikan beragam kreativitas, seperti dikatakan dalam Efesus pasal pertama ayat 16-17, ada roh wahyu dan hikmat di situ, dan mengajari mereka yang mengajar, membuat lebih terampil. Tetapi di pihak lain, perlu mereka belajar. Ada dimensi manusiawi di situ. Dan kelihatan Tuhan juga memakai beragam pemahaman, pengetahuan kita, pengertian kita. Itu seperti apa ya? Tongkat. Ingat ya, di Perjanjian Lama, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, di tangannya hanya ada sebuah tongkat. Tongkat yang dia bawa dari Midian. Tapi tongkat itu menjadi tongkat Allah. Nah, segala keterampilan seperti itu bagaikan tongkat. Lalu kemudian Tuhan menggandakan itu sehingga saudara bisa menjadi pengajar yang juga berwibawa. Saudara mengajar sama dengan membelajarkan. Mengajar itu apa? Mengajar artinya mengelola kegiatan belajar. Yes, teaching is not merely telling and showing. Teaching is facilitating learning. Jadi saya menggunakan kata memfasilitasi. Karena apalagi zaman sekarang ini, saudara bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Ya. Mbah Google menjadi profesor pengetahuan. Orang tinggal klik di Google bisa mendapat semua pengetahuan. So, sekarang ini kita tidak lagi seperti guru masa lalu. Kalau guru masa lalu, dia dianggap sumber segala pengetahuan. Sekarang tidak. Karena pengetahuan ada di luar textbook yang Anda pelajari. Pengetahuan ada di dalam pengalaman dan kehidupan. Ya. Maka peranan saudara adalah facilitating, memfasilitasi, mengolah. Sehingga dalam perjumpaan guru dengan murid terjadi percakapan, menyamakan persepsi, lalu kemudian bersama-sama menjawab sesuatu persoalan atau memecahkan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tugas guru pada dasarnya not only telling, bercerita, not only preaching, not only showing, not only describing, tetapi terutama dalam facilitating learning. Kenapa? Karena nanti belajar itu adalah, kalau saudara lihat kata merah di sini, saudara lihat kata itu. Belajar ada menyerap informasi. Belajar kegiatan merenungkan. Belajar kegiatan mendengarkan. Belajar kegiatan melihat, membaca, mempercakapkan, menuliskan, mengamati teks, menyelidiki pesan, menyimpulkan, menyusun strategi, mendemonstrasikan, mempercontohkan, menjadikan model, mendesain, membentuk pola, menilai, menyajikan, melafalkan, menirukan, mengerjakan. Semua ini adalah experiences, pengalaman. Jadi kalau saudara lihat,
Yang namanya belajar berarti tidak hanya duduk, diam, tertib, melihat, mendengar, menulis, mencatat, not only that. Tapi juga adalah kegiatan-kegiatan yang kreatif, bahkan di dalam interaksi itu muncul gagasan-gagasan yang kreatif. Jadi tiba-tiba ada model yang muncul, tiba-tiba ada desain yang muncul, tiba-tiba ada pola yang muncul, dan seterusnya. Jadi kalau Anda mengajar, maka dikatakan tadi facilitating learning. Itu berarti membuat sedemikian rupa supaya muncul kreativitas baru. Jadi bukan hanya menghafalkan. Menghafalkan tetap penting. Tetapi mengerti yang dihafalkan juga bagus. Lalu kemudian untuk mentransfer yang dihafalkan ke dalam sesuatu yang bermakna, wah itu kemudian lanjutan dari hal yang sudah bagus. Beda dengan berkhotbah, saudara. Berkhotbah dan mengajar itu coba lihat. Berkhotbah komunikasi satu arah. Mengajar bisa kita bercakap-cakap, dialog. Kayak Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menuju Emmaus ya. Ada 2 murid menuju Emmaus. Nah, Yesus itu masuk ke tengah-tengah mereka, mendengar mereka, bertanya, lalu kemudian didengar oleh Tuhan Yesus, isi hati mereka. Lalu kemudian perjalanan di Emmaus yang 7 mil itu, kurang lebih 11,3 kilometer itu, lalu berubah menjadi kelas. Karena Tuhan Yesus sambil mereka jalan mengajari mereka, mungkin berhenti sebentar, ngomong lagi, sampai tiba di tujuan di daerah Emmaus. Jadi mengajar itu adalah multi arah. Dan kalau khotbah waktunya singkat, kalau mengajar bisa lebih rileks. Kalau materi yang diajarkan berkhotbah bisa saja biasanya hanya materi Alkitab. Tapi kalau mengajar materi Alkitab plus yang lain Anda integrasi menjadi sangat lebih baik. Metode berkhotbah biasanya ceramah, menasehati, sifatnya preskriptif karena umumnya khotbah adalah mendikte. Lalu kalau boleh dikatakan sebenarnya khotbah itu adalah apa ya istilahnya itu ada istilah yang kita gunakan itu adalah doktrinasi. Doktrinasi itu tidak selalu negatif. Doctrinate artinya adalah menjelaskan pengajaran, ya. Tapi sekarang konotasi sudah negatif. Doktrinasi atau indoktrinasi katanya. Karena sudah konotasinya negatif, karena tidak memberi ruang buat orang mengajukan pertanyaan. Sedangkan mengajar ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada sharing. Kalau mengajar online seperti ini bisa tanya jawab nanti melalui chatting dan kemudian melalui percakapan dan seterusnya. Pada waktu pernah saya mengelola kuliah eksposisi Alkitab Injil Yohanes sebanyak 7 kali. Wah itu pesertanya dari mana-mana, termasuk ada dari Papua dan seterusnya itu. Lalu kemudian terjadi dialog di situ, ada ekspresi, ada upaya untuk mengatakan pendapat mereka, lalu kemudian berlanjut di grup WA. Pertanyaan-pertanyaan lalu kemudian dijawab. Jadi itu interaksi yang sangat menarik. Kemudian pembelajaran, saudara, mengajar itu banyak faktor yang berkait. Mengajar itu sebenarnya bukan hanya pada faktor guru ya. Saudara lihat di sini guru, ada murid, terus guru itu bikin tujuan pelajaran, guru itu bikin bahan pelajaran, guru itu memahami di mana dia mengajar, guru itu memilih sumber media belajar, guru itu mengatur metode dan proses, guru itu kemudian membuat evaluasi. Atau guru bersama murid membuat evaluasi. Atau guru bersama murid membuat metode proses yang menarik untuk mereka. Atau guru, katakanlah guru itu adalah pendeta, gembala, guru katekisasi, bersama dengan warga jemaat yang mengikuti katekisasi, mereka merancang tujuan mereka apa. Kalau katekisasi pernikahan misalnya, ada pendeta bertindak sebagai guru, lalu kemudian ada pasangan atau calon-calon pasangan yang akan menikah, lalu mereka memahami tujuan kegiatan katekisasi nikah, katakanlah itu mungkin untuk 8 kali, 9 kali, lalu kemudian mereka merancang bahannya dijelaskan, ini loh desain kita, lalu kemudian mereka bisa tentukan konteksnya nanti pelajaran pertama akan kita bikin di gereja, pelajaran kedua nanti di sini, pelajaran ketiga, bisa aja konteksnya berbeda-beda. Dan nanti bahan yang pertama, pendeta dulu, bahan yang kedua, gurunya nanti adalah, katakanlah,
mengetahui psikologi. Oh, bahan yang ketiga nanti dokter, karena itu menyangkut masalah hubungannya yang kedokteran. Oh, bahan keempat nanti adalah yang tahu hukum. Kita akan minta warga jemaat atau yang berkecimpung dalam dunia hukum supaya tahu seluk-beluk hukum pernikahan dan macam-macam. Jadi guru pada dasarnya adalah orang yang fasilitasi. Jadi ada banyak terkait di sini. Efektif tidaknya pembelajaran bisa ditentukan oleh gurunya, bisa ditentukan oleh muridnya, bisa juga ditentukan oleh bahannya, tidak jelas, enggak berguna gitu. Nanti bisa juga ditentukan tujuannya, enggak jelas mau kemana. Atau mungkin konteks belajarnya juga enggak bagus, ya. Atau konteks waktu, timingnya, kita membuat kalau pembelajaran jam 12 siang, panas lagi, ribut lagi, berdebu lagi, terus konteksnya COVID lagi, orang ada pengen menyepi. Jadi jangan lupa ada konteks di mana itu mempengaruhi. Itu makanya mengatur ruang itu menjadi penting. Lihat Tuhan Yesus, dia mengajar di bukit, dia mengajar di tepi pantai, dia mengajar di Bait Allah Yerusalem, dia mengajar di rumahnya Marta dan Maria, dia mengajar di jalan menuju Emmaus. Macam-macam lokasi dia, dan orang selalu datang. Ya pada zaman itu ya. Dan mungkin sekarang juga kita bisa lihat mengajar di tempat yang sama, di sekolah yang sama, tetapi mungkin Anda bisa membuat konteksnya bervariasi. Dan medianya bagaimana Anda pilih. Metode dan prosesnya bagaimana Anda pilih. Nah, jadi kecakapan mengajar guru juga saudara beragam. Saya yakin saudara-saudara ada yang pandai mengajar secara verbal. Dan saya tahu saudara-saudara adalah pengkhotbah, pandai mengajar, menjelaskan. Jadi berarti kecakapan saudara nomor 1, kecakapan memproses informasi. Memproses informasi Alkitab, dan semua nasihat-nasihat Anda padukan di sana, dan kemudian Anda memberi penjelasan, lalu menceritakan, lalu menjawab pertanyaan. Ada itu, tipe-tipe pengkhotbah seperti itu. Pandai sekali dia ngomong. Saya kagum juga ada satu pendeta di Indonesia ini yang pandai sekali dia bicara. Mengolah perkataan itu, amazing. Ya. Dan saya hanya dalam hati saya, luar biasa Tuhan berikan karunia bagi hambanya. Bisa dia menjelaskan, enak banget dia menjelaskan. Jadi seperti air mengalir aja gitu loh. Dan kadang-kadang saya berpikir, apakah orang itu persiapannya luar biasa, atau memang dia mengalir saja begitu. Atau faktor hadirnya Roh Kudus begitu membuat pelajaran mengalir. Yang kedua, ada orang yang cakap mengajar melalui tulisan. Bapak Andar Ismail, penulis seri Selamat, mungkin beberapa dari saudara pernah membaca bukunya, dia memang mengajar melalui tulisan jago sekali. Membuat buku renungan. Semua tulisannya itu membangkitkan perenungan. Sederhana, dalam, tapi kita dimotivasi. Kalau membaca itu dimotivasi untuk berpikir lebih jauh. Mungkin saudara nanti akan ada menjadi guru yang pandai dalam mengajar melalui tulisan, karikatur, atau buku teks, atau bikin modul, atau membuat tulisan yang populer. Ada orang yang cakap mengajar melalui interaksi sosial. Ya. Misalnya pendeta-pendeta yang hebat di sini adalah pandai dia bikin tanya jawab, pandai dia bikin guyonan, pandai dia bikin diskusi, pandai dia bikin kegiatan interaktif. Ya. Dari mimbar sana, jemaat bisa aktif dibuat. Orang-orang seperti ini punya keterampilan yang istimewa. Ya, keterampilan atau kecakapan mengolah pembelajaran melalui interaksi sosial. Talk show misalnya. Ya, bahkan saya tahu saya pernah menjadi pembicara di webinar, ya. Berapa waktu yang lalu kami ada 2, saya dengan satu alumni Tyrannus juga, dipandu oleh seorang alumni Tyrannus juga yang saya pikir dia hebat, itu talk show-nya bikin. Sehingga menarik sekali dan ada orang kecakapannya seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, kecakapan mengajar melalui musik. Ini Anda memainkan musik, tetapi Anda mengajarkan sesuatu melalui musik, melalui lagu, melalui tarian. Macam-macam itu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada orang-orang seperti ini yang melayani di Bait Allah. Keterampilan mereka adalah nyanyian. Ya. Disebutkan ada banyak nyanyian-nyanyian mereka di dalam kitab Mazmur. Bani Korah misalnya, ya. Mazmur adalah orang-orang yang pandai bagian musik dan lagu.
mereka mengiringi kegiatan kita, tapi untuk menguatkan pesan yang disampaikan, untuk memuji Allah. Ada orang mengajar melalui puisi, ada orang mengajar melalui menggambar karikatur, bikin slide, bikin video klip, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian ada kecakapan mengajar melalui latihan praktis, permainan, simulasi, ya, keterampilan saudara. Mungkin menjelaskan panjang lebar tidak bisa, tapi sedikit saja, lalu bikin permainan, lalu permainan itu kemudian dibikin, setelah permainan dibikin refleksi, dari situ kemudian muncul ide-ide lain. Dan yang kedelapan adalah kecakapan mengajar melalui pantomim, drama. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara keterampilan, kecakapan mengajar ragam. Tetapi umumnya pada masa ini orang masih memandang bahwa kecakapan yang lebih dominan, ya, yang ingin dipelajari banyak orang adalah kecakapan memproses informasi, kecakapan melalui menulis, kecakapan melalui bikin diskusi, grup, ya, orang-orang yang pandai mengelola komsel. Repotnya nanti orang yang cakap di bagian pertama ini memproses informasi, disuruh dia pimpin komsel, mestinya orang yang pimpin komsel ini nomor 3 kecakapannya. Dia bisa tahan tidak berbicara, tapi menyuruh orang berbicara, lalu mendengar orang, lalu merangkumkan pendapat orang, lalu kayak wawancara dia. Sayangnya kalau orang yang nomor 1 disuruh pimpin komsel, kemudian hari orang yang ikut komsel tidak mau ikut karena merasa saya tidak dikasih untuk bercakap-cakap, ya, hal seperti itu. So, apa itu didaktik metodik? Metodik adalah studi meningkatkan pemahaman, keterampilan saudara dalam menjadi seorang didaktikos. Saya berdoa, saya berharap saudara menjadi orang yang didaktikos, pandai mengajar, piawai karena berlatih, piawai karena belajar, piawai karena ditambah pengetahuannya lewat baca buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, karena itu harus dipelajari hakikat, tujuan, fungsi mengajar. Harus dikembangkan komponen pembelajaran. Harus meningkatkan keterampilan mengajar efektif. Yang apa itu pengajar efektif? Sering disebut itu Pak Ikem. Ya. Pak Ikem, bukan Ibu Ikem. Ya, bukan Ibu Ikem, ya. Pak Ikem. Pak Ikem adalah ringkasan dari kalau saudara mengajar, bikin mengajar itu praktis. Kalau saudara mengajar, bikin pembelajaran itu aktif. Kalau saudara bisa bikin itu inovatif, ada gagasan-gagasan baru. Ada sesuatu yang baru. Innovare, bahasa Latin dari inovatif adalah innovare, something new. Ya. Terus kemudian ada kreatif, ya, mencipta sesuatu. Anda izinkan orang bicara, menyampaikan sesuatu yang ada muncul di pikirannya, itu kan kreatif. Anda izinkan orang membacakan sesuatu yang dia tulis, hasil dia belajar. Itu kan dia mencipta sesuatu melalui tulisan. Belajar itu efektif. Ya. Efektif maksudnya kena sasaran. Pas kepada kebutuhan. Bahasa lain dari relevan barangkali. Tapi kemudian yang terakhir adalah bagaimana membuat belajar yang membangkitkan kesenangan. I like it, kira-kira begitulah. Ada joyful. Saya kadang berpikir, ya, kalau saudara membaca Matius pasal yang ke-14, bagaimana Tuhan Yesus di sana mengajar yang 5.000 orang, itu laki-laki doang. Mereka seharian loh. Mereka datang dari berbagai tempat, lalu kemudian mendengarkan pengajaran Yesus, seharian. Saya pikir seperti apa yang Yesus mengajar. Kemudian di daerah Dekapolis, di seberang Sungai Yordan ada 4.000 orang. 3 bulan kemudian ada seperti itu, kumpulan. Dan mereka katakan di sana, sudah 3 hari mereka mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Itu amazing itu Yesus, ya. Dan dia bisa membuat orang senang mengajarnya. Kenapa itu bisa? Kalau saudara perhatikan Matius 13, dia mengajar dengan praktis, perumpamaan. Dia mengajar membuat orang aktif. Ya, mungkin murid-murid bertanya lalu dia jawab dan seterusnya, pasti orang senang. Jadi
saudara-saudara, kemukakanlah kepemahaman Anda apa yang muncul mengenai mengajar. Ini yang akan saudara pikirkan, saudara mahasiswa. Apa yang muncul ke dalam pemikiran saudara mengenai mengajar ini. Dan kemudian, katakanlah apa yang perlu saudara kembangkan supaya kemudian menjadi cakap dalam mengajar ini. Sehingga orang lain bisa belajar, atau belajar merupakan proses internal dan eksternal. Sehingga Anda bisa memahami seluruhnya itu. Dan kemudian saudara nanti kemukakan di dalam tulisan. Saya stop dulu di sini ya. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Siapa yang lebih dahulu memberikan komentar? Atau bisa di chat, di bagian chat juga bisa Anda tuliskan, sehingga saya bisa mungkin ada mengatakan, tolong dulu klarifikasi bagian ini tadi, apa semua silakan, kalau masih ada. Fajar sudah bergabung ya? Ya. Oke. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan. Diangkat tangan supaya saya tahu. Angkat tangan, siapa yang mau bicara, angkat tangan. Nanti saya suruh Anda unmute. Boleh yang dari luar juga boleh, di luar kelompok. Atau Pak Tirda, atau Pak Fajar, atau Togap, atau siapa saja. Oh, Pak Supriyatin ada juga ikut. Silakan. Pak Firda, silakan. Di-unmute, Pak. Iya, tadi Pak mengenai menyenangkan. Mengajar itu yang PAICAM tadi. Itu bagaimana semuanya, Pak? Diulang lagi. Yang mengenai PAICAM. Kayaknya kurang kuat mic Papa itu, masih pelan. Menyenangkan tadi bagaimana Pak? Silakan. Yang tentang PAICAM. Kurang dekat kayaknya. Silakan. Yang tentang PAICAM. Ya. Itu semuanya memang harus dicapai ya Pak, sampai menyenangkan. Iya, memang idealnya begitu teorinya, tetapi kadang kan kita sudah efektif, tapi bisa saja soal menyenangkan ini kan relatif ya. Bagi sebagian, kalau saudara punya, katakanlah, seperti Tuhan Yesus punya murid 12, mungkin 3 orang merasa senang, gitu. Mungkin sebagian orang bingung juga, ini Yesus sedang ngomong apa sih, katanya kan. Pada waktu Yesus pernah ngomong di Markus pasal 7, ketika Yesus mengkritik tokoh-tokoh agama orang Farisi, karena juga Yesus pada waktu itu dikritik, dia tidak cuci tangan, lalu kemudian Tuhan Yesus balik juga untuk mengkritik mereka karena mereka menyalahgunakan hukum-hukum Allah, lalu kemudian murid-muridnya bingung, kok keras sekali ucapan Tuhan, buat murid-murid jadi nggak menyenangkan. Jadi memang soal menyenangkan ini kan soal apa ya, rasa ya Pak ya, Pak Yerda ya. Ini soal rasa, soal feeling. Disinilah kayaknya kita sebagai pengajar yang membutuhkan pertolongan Roh Tuhan supaya membuat kegiatan yang kita kelola itu menyenangkan, karena menyentuh dimensi rasa. Nah, menyentuh dimensi rasa ini bisa aja karena kita memberi ruang ketika orang berbicara, oke, senang, dia dihargai. Atau ketika dia punya pertanyaan, lalu diresponi. Dan ada ragam-ragam lain membuat dimensi feeling ini kemudian dikategorikan kepada menyenangkan. Lawan kata menyenangkan apa? Membosankan. Kemudian apalagi lawan kata menyenangkan, membosankan, membingungkan, menjenuhkan, apalagi ya. Mungkin Dari Ibu Heni bisa menambahkan apa lawan dari kata menyenangkan. Dari lawan membingungkan. Silakan Bu Heni. Bikin dari ngantuk. Lawan kata makin menjelaskan. Ya, silakan. Bikin ngantuk, Pak. Kayaknya kurang kuat Ibu itu volumenya. Mungkin ada orang yang mengajar karena dia bicara hanya satu arah,
itu anak-anak jadi ngantuk, Pak. Apakah terdengar suara saya, Pak? Bagaimana? Ya, mungkin karena kalau seorang guru mengajar hanya satu arah, itu akan bukan saja membosankan, tapi bikin ngantuk juga. Aduh, saya kurang nangkap Ibu karena kayaknya kok jadi pelan ya. Oh, Saya tangkap. oke. Ya, yang lain dulu, Pak. Hah? Yang lain dulu. Yang lain dulu ya. Kalau ada yang lain. Robert, mungkin ada ide barangkali bagaimana soal menyenangkan ini. Apakah Anda selalu bikin orang menyenangkan atau masa bodoh itu soal perasaan gitu. Silakan. Ya, kadang ada orang yang secara natural mungkin lebih witty ya, lebih terampil dalam mencairkan suasana, Pak. Tapi ada mungkin orang lain yang butuh mempersiapkan materi tertentu supaya mengantisipasi situasi-situasi tertentu yang kiranya butuh dicairkan atau butuh dibuat menyenangkan seperti itu. Saya pikir itu tergantung pengajarnya sih, Pak. Bagaimana metodenya untuk pendekatan untuk bisa membuat interaksi menjadi menyenangkan bagi kelas tersebut, Pak. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau ada ide silakan lain. Begitu kira-kira Pak Pierdaya. Jadi menyenangkan. Kalau ada Pak punya ide bagaimana soal menyenangkan, mengajar yang membuat orang menyenangkan. Ya, idealnya memang begitu. Orang senang dengan apa yang dibahas, tidak selalu harus senang dengan pengajarnya, tapi senang dengan pokok bahasan bisa juga. Senang dengan tema, senang dengan proses. Karena tadi mengajar itu ada banyak faktor di situ. Ada proses, ada metode, senang karena ruangannya, senang karena sambil ngajar, sambil belajar ada kopi, ada teh, ada apa. Jadi sehingga menyenangkan juga kan. Jadi bisa juga seperti itu. Oh iya, saya senang ini ikut pengajaran ini, seminar ini karena ada, waduh snacknya hebat banget gitu. Ini bisa juga senang. Jadi senang karena lokasinya banyak, tapi kita memang berusaha seoptimal mungkin memikirkan dimensi emosi dari setiap kegiatan mengajar, bukan hanya dimensi kognisi. Misalnya, kalau Anda mengikuti pelajaran dari ahli-ahli filsafat, luar biasa mereka menjelaskan, tetapi mungkin ada pemahaman, aduh, cool banget ya kelasnya ya. Misalnya mungkin ada seperti itu, cool sekali, tapi idenya banyak gitu. Tapi kok kelasnya cool misalnya, terlalu serius kah dosennya atau pengajarnya, demikian. Kalau ada yang lain silakan kasih ide. Pak Supriyati, ya silakan di-unmute Pak. Ya, Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak atas perkenan Bapak untuk saya bisa mengikuti program yang ini. Program Dedak 3 yang sementara ini belum pernah saya ikut ya Pak. Ya, jadi kalau kita ingin menarik atau menyenangkan kepada peserta ataupun para mahasiswa, tentunya kita ingin memberi apresiasi terhadap apa yang disampaikan. Kalaupun misalnya ada suatu yang bersifat harus lebih selektif atau korektif dalam hal ini, ya disampaikan dengan seksama. Tapi pada dasarnya tidak ada yang jelek ketika setiap orang kita hargai ketika mereka juga memberi tanggapan secara positif. Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bapak menggarisbawahi salah satu yang membuat menyenangkan itu adalah kalau ada orang berpendapat lalu kemudian ditanggapi. Dan khotbah biasanya berkurang itu ya. Ketika jemaat mendengar khotbah ingin menanyakan sesuatu, klarifikasi, lalu kemudian barangkali tidak ada kesempatan, kemudian bisa membawa salah persepsi karena tidak ada kejelasan. Silakan. Ibu Heni sudah ada lagi? Ya, silakan. Baik, sudah terdengar Pak? Ya. Menurut saya, ini karena baru 1 tahun ini saya mulai mengajar agama di dalam untuk kelas 9, khusus berbahasa Indonesia. Menurut pengalaman saya,
ketika kita mengajar dua arah, Hmm. jadi terbuka juga dengan apa pendapat siswa, kita melontarkan kepada mereka, itu biasanya mengurangi rasa bosan dan juga mengurangi rasa ngantuk. Oke. Apalagi kalau topiknya itu menarik bagi mereka, itu mereka akan sangat antusias, tapi memang kita harus pandai mengatur, karena biasanya kalau sudah diberikan kesempatan, ada anak-anak tertentu yang ingin bicara terlalu banyak. Nah, di sini peran kita sebagai guru untuk bisa mengatur itu. Jadi saya pikir perlu dua arah juga, Pak. Jadi di situ memang perlunya guru juga ketika memberi ruang buat orang lain, karena apalagi guru di sekolah, saya tahu terbatas karena dia harus memanfaatkan waktu 40 menit, 45 menit. Jadi dia harus sedemikian rupa sebagai manajer pengelola waktu, ya. Di sini dia letaknya. Bagaimana membuat suasana menyenangkan tetapi tetap pada perhatian keterbatasan waktu. Saya kira di situ letaknya Pak Firdajuwera, ya. Jadi bagaimana kita membuat dimensi menyenangkan ini. Oke, ada lagi yang lain di pertanyaan lain selain konsep menyenangkan atau ya dari bahan pelajaran tadi yang saudara ingin diulang? Bahkan itu mau ditambah. Saya silakan. Boleh saya Pak Beni? Bagaimana pengalaman ini kalau diterapkan di anak-anak misalnya? Swisti, ada ide? Siang Pak. Ya. Kalau saya selama di sekolah, sama saya ngajar, kalau yang menyenangkan seperti itu ya memang harus sih ya, karena kan sama anak-anak tuh kitanya tuh harus buat bagaimana keadaan di kelas tuh menyenangkan gitu. Karena kalau nggak menyenangkan tuh anak-anaknya kan masih mut-mutan gitu. Jadi ketika si anak itu masuk kelas, terus udah gitu dia ketemu guru yang mungkin menurut dia tuh nggak menarik atau tidak menyenangkan, pasti pembelajaran yang kita berikan ke anak pun akan sedikit susah dimengerti gitu. Jadi mungkin memberikan kesempatan kepada si anak untuk ikut aktif di dalam kelas. Jadi untuk meningkatkan percaya diri dia di dalam kelas. Terus yang pasti si anak itu mengikuti setiap pembelajaran itu tidak dengan keterpaksaan, tapi karena memang lingkungannya menyenangkan, jadi si anak juga akan mengikuti kegiatan itu baik, dan setiap materi yang kita berikan sama anak-anak pun tersampaikan dengan baik. Itu mungkin Pak kalau misalkan saya di anak-anak. Ya, jadi tadi kita bahas soal PAICAM ya, Bu Swisti ya, PAICAM. PAICAM itu kan praktis, aktif, juga kreatif, inovatif, lalu kemudian M-nya itu menyenangkan. Nah, tentu Anda punya pergumulan di sini ketika Anda dalam peran sebagai guru di konteks anak-anak, ya, konteks peserta didik yang Anda sedang hadapi kan itu kebanyakan anak-anak ya di sekolah ya. Jadi bagaimana ini apa yang membuat anak tetap bisa aktif, lalu kemudian anak bisa tetap dapat ruang untuk berkreasi semacam itu. Barangkali ada pengalaman. Jadi kita harus berpikir bagaimana. Jadi kita masuk ke dunia anak. Jadi ketika kita contohnya misalkan kita bercerita Pak. Jadi ketika kita menyampaikan suatu materi ke anak-anak, jadi nggak bisa langsung ngomong gitu ya, ngomong dalam arti langsung materinya apa, tapi ada pendahuluannya dulu. Terus udah gitu ceritanya dulu, dan pasti kalau misalnya sama anak-anak itu ada alat peraganya. Terus udah gitu yang pasti harus berwarna, alat peraganya yang menarik untuk mereka, dan pastinya kita gurunya yang berperan aktif untuk menjelaskan materinya kepada anak-anak gitu Pak. Jadi misalkan ceritanya tentang binatang misalkan, ya kita sebagai guru misalkan ada suara binatang apa, kita menirukan suara binatangnya seperti apa gitu. Jadi kita yang harus bisa untuk masuk ke dunia anak, jadi si anak tuh ngerti gitu maksudnya tuh apa sih gitu. Tapi kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap mengikuti dan meniru serta berperan aktif dalam setiap pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak gitu Pak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, saya
jawab dulu beberapa. Di sini ada chat kita. Yang pertama tadi dari Pak Supriyatin, Budiman sudah menyatakan, selamat siang Pak, terima kasih atas berkenan Bapak bisa ikut serta di sini. Ya baik Pak Supriyatin, terima kasih. Terus Ibu Heni mengatakan betapa kita perlu terbuka mendengar pendapat siswa dan supaya pembelajaran itu bersikap PAIKEM, ya bukan Ibu IKEM. Dan saya kira juga satu hal Ibu Heni bahwa tentu Ibu mengajar untuk anak-anak kelas 9 Ibu katanya. Kelas 9 itu kan sebenarnya SMP kelas 3 ya. Dan itu satu pihak memang mereka masih masa pra-remaja dan bagaimana Ibu harus pandai-pandai juga. Apakah Ibu bagaimana kehebatannya nanti untuk apa? Untuk bisa apa itu namanya? Bawah lalu menyamakan diri dengan persepsi mereka mengajari orang yang baru berusia apa ya 7 plus 6 berarti kurang lebih 13-14 tahun dan itu sangat apa sangat menantang, labil Pak. gitu. Hah? Menantang ya dan makanya guru yang mengajar SMP awet muda jadinya ya. Ya, saya hampir 60 mengajar anak-anak umur 13-14. Seru, Pak. Ya, dan saya pikir ada gap generasi di situ. Itu yang saya pikir tadi. Gimana Ibu mengatasi itu ya? Saya mungkin lebih bersikap sebagai seorang ibu ya kepada mereka. Jadi saya menempatkan diri agak tidak terlalu tinggi sebagai guru, tetapi saya ajak mereka untuk, yuk kalau ada kesulitan bicara dengan saya begitu, membuka diri seperti itu. Dan ada yang rela datang? Ada. Oke. Ya. Jadi baik, ini luar biasa. Jadi kita lihat di sini bahwa perbedaan usia tidak selalu menjadi hambatan dan itu bisa saja menolong. Nah, ini ada Pak Fajar yang mengatakan, selamat siang Pak Sijabat, saya mau bertanya bagaimana Pak cara agar kita seefisien sekaligus tidak membuat mengantuk mendengar, tetapi pendengar bisa tergugah dengan pengajaran kita. Nah, tadi di komponen pembelajaran itu ada ragam di situ yang faktor penyebabnya. Ada faktor gurunya, ada faktor muridnya, ada faktor konteksnya, ada faktor prosesnya, ada faktor audiovisual yang Anda pilih. Sehingga kalau jam-jam ngantuk, kayaknya saudara harus pilih audiovisual yang bagus. Dan sekarang di era internet ini, kita harus pandai-pandai memilih alat peraga, ilustrasi yang barangkali menolong mereka. Atau mungkin bikin video klip sedikit 5 menit, kita tonton dulu, dan kemudian baru kita masuk ke sesi kita, dan seterusnya. Dan untuk mengatasi. Saya kira itu Pak Fajar ya, jadi karena ini multidimensi mengajar itu Pak. Jadi tadi sudah kita lihat komponen itu sangat banyak. Di bagian mana mereka membuat tiba-tiba mereka mengantuk? Apakah orang yang belajar di kelas Pak Fajar itu tadi malam kurang tidur, bisa aja dong ngantuk dia kan? Atau makan dia terlalu kenyang, Pak, sarapannya terlalu kenyang, jadi waktu dia di kelas ngantuk lah gitu. Jadi seperti itu harus kita pahami. Makanya ada guru tertentu atau dosen tertentu yang kalau dia ngajar pas di jam-jam ngantuk, jam 13 dia mengajar sampai jam 14.30 misalnya. Terus dia bisa mengatakan pada peserta didiknya, silakan aja lah kalau kalian ngantuk paling itu 5 menit katanya, silakan nanti tertunduk, nanti pasti bangun lagi. Pokoknya saya mau mengajar terus. Ada juga seperti itu. Dan tentu mahasiswa atau murid yang diajarnya juga tersipu-sipu kan, jadi malu juga dia mau ngantuk ya. Jadi hal seperti itu. Jadi oke, kita jawab dulu yang lain. Masih ada lagi tadi itu Pak Fajar sudah, Pak Utep. Pak, saya tertarik dengan pemaparan Bapak tadi bahwa seorang pengajar harus cakap mengajar. Kata cakap buat saya sangat penting. Bukan hanya menyenangkan pendengar, tapi pendengar harus mengerti apa yang kita ajarkan. Utep bisa diperjelas dulu dan barangkali bisa sekaligus nanti kita berbagi informasi apa yang dimaksud. Monggo. Mangga. Unmute dulu. Ya.
Masih mute dia. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak. Saya pernah menjadi guru 5 tahun, cuman sekarang saya tidak jadi guru. Saya pernah ngajar di SMA, ngajar agama, dan memang di situ murid-murid kan berbeda-beda ya, berlatar belakang, sukunya pun beda. Terus cara penyampaian kita pun harus bisa menyesuaikan, karena di situ ada yang mungkin senangnya langsung-langsung, tapi ada yang senangnya kita harus pelan-pelan kalau menegur atau bagaimana. Kita sebagai harus cakap, dalam arti kita harus tahu kepada siapa kita berbicara dan mengajarkan sesuatu, dan bagaimana kita supaya melakukan pendekatan itu dalam mengajar itu kepada anak-anak. Maksud saya seperti itu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang saya jelaskan tadi, kata cakap, ya, cakap, kalau kita lihat lagi di screen, sekali lagi, coba dulu kita lagi ke screen, didaktik itu tadi adalah kecakapan, ya ini dia ya, kecakapan. Nah ini, mana tadi? Nah ini nih, cakapan, ya, cakap mengajar itu, atau didaktikos adalah orang yang cakap mengajar. Memang kecakapan tidak mungkin datang begitu sendiri saja. Memang orang selalu membuat diskusi apakah kecakapan itu bakat alami atau memang kecakapan itu memang hasil belajar. Apakah belajar formal, apakah belajar secara non formal melalui seminar-seminar, atau belajar secara informal. Maksudnya sekolah kehidupan itu sendiri. Tugas-tugas dia ketika mengajar itu menolong dia untuk lebih pandai lagi di dalam mengajar. Artinya orang menjadi cakap melalui praktis gitu, melalui keterampilan. Sehingga kalau orang sudah lama mengajar biasanya dia lebih kompeten. Cakap itu dalam arti cakap menjelaskan, cakap di dalam menjawab pertanyaan, dan ragam-ragam tadi kecakapan yang saya katakan tadi itu ya. Kalau kita lihat lagi di sini, kecakapan-kecakapan ini multidimensi. Ada orang cakap memang di dalam menjelaskan sesuatu yang sederhana, atau membuat yang sulit dipahami tapi sederhana. Itu pun kecakapan. Itu namanya kecakapan memproses informasi. Ada teori yang mengatakan salah satu model pembelajaran adalah model pembelajaran pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini adalah kemampuan orang untuk bercerita, kemampuan orang untuk berceramah, kemampuan orang untuk menjawab pertanyaan, kemampuan orang untuk apa istilah kita sebut berapologetika dan macam-macam itu. Dan katakanlah misalnya siapa yang baru meninggal ya, Raffi Zacharias. Kalau Anda lihat Raffi Zacharias, amazing banget itu orang, pandai banget dia memproses informasi. Kalau saya ikuti YouTube dia itu di dalam menjelaskan sesuatu, sebelum memecahkan sesuatu dia selalu membuat dulu apa landasan. Dia akan mengatakan kita menanggapi ini dari 3 aspek dulu, aspek ini, baru kemudian dari situ dia menanggapi persoalan. Itu luar biasa orang. Jadi ada orang yang memang kita lihat kecakapannya di bidang itu. Jadi kalau saya katakan barangkali ini cocok dengan orang itu memang talented, gifted di bidang itu. Tapi ada juga orang gifted bukan di bidang verbal, tetapi memproses informasi tapi dalam bentuk writing, dalam bentuk tulisan. Itu yang saya katakan tadi, pandai dia mengolah hal yang sulit menjadi mudah, tetapi dalam bentuk tulisan. Kalau saudara membaca, sekali lagi saya katakan tadi, tulisan-tulisan Pak Andar Ismail, ada teori-teori, katakanlah, teori Champ-Piaget, teori Howard Gardner, teori yang sulit sebenarnya, tapi dia bisa bikin mudah, orang bisa memahami. Dan kecakapan semacam itu, tentu karena penulis Seri Slamet adalah yang masa lalu dia banyak berlatih jurnalistik. Keterampilan jurnalistiknya dilatih, bahkan dia pernah mengikuti kursus jurnalistik waktu dia masih SMP. Sehingga tidak heran keterampilan jurnalistiknya
sudah berkembang pada waktu dia remaja, lalu kemudian tumbuh lagi waktu dia menjadi mahasiswa, terus kemudian waktu dia menjadi mahasiswa pasca sarjana, doktoral, dan kemudian dia terlibat di dalam pengelolaan majalah, jurnal, dan itu membuat dia sangat cakap. Jadi kecakapan mengelola informasi verbal, kecakapan mengelola informasi secara tertulis, nonverbal, kecakapan nonverbal lain adalah menarikannya, ya, membuatnya dalam lagu, membuatnya dalam puisi, membuatnya dalam gerakan-gerakan yang kemudian sebenarnya gerakan-gerakan dia itu menyampaikan sesuatu. Bahkan ada kecakapan di dalam mengajarkan sesuatu melalui lukisan. Nah, ini kita tadi lihat di sini melalui gambar nomor 6, melalui lukisan. Ya, para pelukis kalau Anda cermati sebenarnya mereka mengajarkan sesuatu. Bahkan orang yang pandai membuat karikatur pun karikatur itu sendiri mengajarkan sesuatu. Misalnya di buku seri Selamat yang terakhir itu Selamat Manusia, situ luar biasa bagaimana Pak Andar Ismail menceritakan pelajaran yang dapat kita ambil dari gambar. Ada gambar yang beredar di mana-mana, kita lihat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, lalu kemudian Pilatus itu digambarkan oleh si pelukis gambar itu sedang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi tulisan dia ditunjuk pada Tuhan Yesus, dan kemudian dia begitu rupa bisa menjelaskan makna dari bentuk, warna, kedekatan Pilatus dengan Yesus. Pilatus membungkuk kepada massa, sementara tangannya menunjuk pada Yesus. Ini semua kaya dengan makna. Jadi ada orang sedemikian rupa bisa mengajar cakap, tetapi dia bukan cakap secara verbal, tapi dia bisa cakap secara non-verbal. Jadi mari kita lihat, kita sebagai guru, kalau kita memang cakap di bidang verbal, ya puji Tuhan, itu kecakapan kita. Saya tidak lalu karena saya tidak cakap di dalam mengajar melalui lukisan, lalu saya harus tinggalkan tugas saya menjadi pelukis. Saya kira tidak seperti itu ya. Ya, atau kalau misalnya ada orang cakap di dalam menyanyi dan melalui nyanyian itu dia mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya saya tidak berarti harus meninggalkan tugas saya sebagai pengajar lalu saya berubah menjadi penyanyi, nanti bayarannya makin berlimpah. Hal seperti itu. Oke, itu ya soal kecakapan Pak Utep ya. Jadi memang sesuatu yang banyak dipengaruhi oleh ragam faktor, dan kemudian juga guru istilahnya itu kita pakai apa ya? Dia punya emphasis, punya tekanan. Kalau istilah bahasa kerennya itu talentanya di mana. Tapi istilah lain sebenarnya saya sering pakai itu apa? Istilah bukan temperamen dipakai, tetapi istilah lain itu datang dari teori McGregor. McGregor namanya, yang membuat teori itu adalah dari neuroscience dia datang. Apakah guru itu tipe SK, sequential concrete, yang sequential concrete ini sangat praktis. Kalau mengajarkan sesuatu, misalnya dia katakan 5 langkah untuk sukses. Nah, mudah diingat. 3 langkah supaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Itu orang-orang sequential concrete. Poin 1, poin 2, poin 3, kesimpulannya, itu orang-orang sequential concrete. Ya, jadi ada orang-orang tipe seperti itu. Dan kemudian ada orang yang kita sebut itu tipe sequential abstrak. Dan namanya sequential abstrak ini, dia kaya dengan pengetahuan. Dan pengetahuannya bisa dia kemas begitu rupa, teori-teorinya bisa dikemas begitu rupa, tapi dalam tataran yang sangat abstrak. Tapi semua logis. Kita senang mendengarkan. Masuk akal semua. Tapi persoalan, ketika mau menerapkan, kita bingung. Ini gimana menerapkannya? Idenya sih bagus gitu ya, tapi waktu diterapkan, susah banget gitu. Nah, itu tipe McGregor bilang tipe kedua. Tipe yang ketiga yang disebut oleh McGregor adalah acak abstrak. Acak abstrak adalah tipe manusia yang, atau tipe kalau masuk pada guru atau pada murid, tipe yang mengajar dan belajar tekanannya kepada relasi, ya.
selalu membentuk relasi hangat. Itulah tadi pertanyaan dari Pak Pierda tadi, John Wera, yang mengatakan orang yang mampu membuat muridnya senang, barangkali ada hubungannya juga dengan kecenderungan dia, yang disebut McGregor, kecenderungan acak abstrak itu sangat menekankan relasi, menjaga suasana. Dia sangat peka dengan hubungan batin antara dirinya dengan orang lain, sehingga dia akan sopan, dia akan senyum, dia akan membuat orang betah. Nah itulah pendeta atau guru sekolah minggu atau guru juga yang disebut membuat suasana menyenangkan. Menyenangkan karena suasana yang diciptakan, menyenangkan karena ucapan yang dia kemukakan, menyenangkan karena pelajaran yang disampaikan. Yang terakhir adalah, kata McGregor, itu adalah tipe guru atau tipe orang yang sequential acak konkret. Kalau tadi sequential konkret, kemudian sequential abstrak, kemudian acak abstrak, yang keempat adalah acak konkret. Tipe orang ini adalah yang selalu bergantung pada realita. Maksudnya apa masalah, tiba-tiba dia bisa kasih jawabannya. Orangnya sangat intuitif. Jangan suruh dia mengkonsep hal-hal yang sifatnya sistematik, logis, karena dia selalu menceritakan apa yang ada muncul di pikirannya, di hatinya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya susah ditebak, tetapi banyak kejutan-kejutan. Dan seringkali yang kejutan yang disampaikan, ide-ide itu kena kepada situasi yang persis dihadapi orang. Dan ada orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kecakapan mengajar, sebenarnya kecakapan itu banyak faktor, berpulang kepada kepribadian guru, berpulang kepada pola pikir guru, berpulang kepada pendidikan guru, dan juga ada faktor peserta didik, kesiapan mereka untuk belajar. Nanti akan kita lihat satu sesi berikutnya, yaitu sesi kompetensi sosial, dan salah satu yang perlu kita pahami adalah mengetahui the readiness to learn. Sekali lagi, the readiness to learn, kesiapan orang untuk belajar, itu juga membuat pembelajaran menjadi efektif atau tidak. Saya kira Ibu Henny tadi, atau mungkin Ibu Swisti tadi, atau siapapun di antara kita, barangkali punya pengalaman ketika kita harus mengajar, tetapi orang yang kita ajar itu nggak siap. Not ready. They are not ready to listen to you. They are not ready to accept your teaching, gitu ya, menerima pengajaran saudara dan macam-macam. Biar dihibur segala macam, tapi dalam hati dia, no, I am not ready, ya, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira. Nah ini ada lagi, kita lihat pertanyaan mana ini? Tadi sudah dari Pak Utep. Mana tadi pertanyaan Utep? Ya, ini sudah Pak Fajar, sehingga pendengar bisa menangkap penjelasan, sudah tadi. Oke, ini sudah dikatakan kuliah 10 menit lagi, yes, kita akan berhenti di sini. Kemudian ada lagi, saya ingin bertanya Pak, tapi Benny Mayor, pertanyaannya apa belum jelas. Mungkin bisa dituliskan Benny Mayor. Kemudian Ibu Yohana, salam Bapak, terima kasih untuk penjelasan, thank you. Pak Ibu Raudatul Jana, Pak, saya mau bertanya pada materi ragam kecakapan pengajar. Apakah poin-poin tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan pengajar atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Saya kira saya sudah jelaskan ya. Jadi tadi ada juga faktor orientasi berpikir, atau kecenderungan berpikir, boleh dikatakan semacam itu. Itu juga dipelajari kalau Raudah bisa melihat itu di teori yang dipelajari di ilmu pendidikan itu teori Kolb, ya. Teori Kolb itu ada ragam-ragam dari orientasi berpikir orang. Lalu kemudian pemberitahuan bahwa waktu tinggal 5 menit lagi, oke 5 menit kita harus selesai. Masukan buat pertanyaan Kaikem tadi, menurut teman saya harus digunakan metode tetap tepat sasaran, gunakan bahasa yang sederhana, dan usahakan suasana kelas. Terima kasih untuk Ibu Yohana sudah memasukkan ini, luar biasa. Dan pertanyaan kedua adalah apakah metode didaktik cocok untuk Papua? Saya tidak bisa jawab, karena saya datang dari Sumatera Utara. Tapi kita harus memahami nanti bagaimana pola berpikir orang Papua, dan mungkin akan kita bahas nanti dalam kompetensi sosial dari guru. Lalu apalagi pertanyaan? Saya mau bertanya, ada orang yang mengajar tapi materi yang disampaikan tidak dimengerti orang yang mendengar.
Solusinya apa? Nah, mungkin Ibu Yohana, mana Ibu Yohana? Bisa menjelaskan dulu maksudnya apa sih ini kok katanya dia ngajar tapi nggak bikin orang nggak ngerti. Seperti apa? Ibu Yohana, halo. Ya, silakan. Iya, halo. Bismillah. Ya, mari Bu. Aduh, gelap. Nah, ini. Ya, bisa dengar suara saya, Bapak? Iya, kecil sekali. Kayaknya mungkin alat saya ini jadi masalah. Oke, silakanlah, silakan. Iya, pertanyaan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan Sudah ada jelas materi memang. yang saya pernah menemukan ada yang menyampaikan materi, tapi itu materi kuliah, tapi ada mahasiswa yang mengatakan mereka tidak memahami materi itu. Kira-kira apa pengajarannya yang salah, atau mungkin mahasiswa yang kurang paham tentang materi itu. Mereka bilang mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Padahal penjelasan materinya sangat baik. Seperti itu. Ya. Ini bisa faktor gurunya, bisa faktor way of thinking, bisa faktor komunikasi, bisa faktor hermeneutik, penafsiran. Jadi misalnya kalau saya mendengar Ibu Yohana menceritakan sesuatu, cara saya menafsirkan itu berbeda. Jadi cara guru menjelaskan dan saya nangkep, karena ketika kita mendengar sesuatu, kita nggak hanya menangkap, tetapi kita menafsir, memaknai. Jadi itu kita lihat proses komunikasi, dan itu juga harus kita pahami kemungkinan membuat orang tidak bisa memahami. Bisa terlalu cepat, bisa bahasa terlalu tinggi, walaupun kedengarannya bagus, tapi terminologi itu masih butuh penafsiran, karena dia menggunakan terminologi yang baru. Menurut si pengajar, terminologi itu bikin dia wah gitu, bahwa dia dapat ilmu baru. Tetapi bagi orang mendengar, wah juga karena nggak ngerti gitu. Sama-sama wah, tapi wah yang satu bagus, tapi wah yang satu nggak ngerti. Bisa juga. Ini kita perlu mempelajari bahwa ilmu pendidikan itu ada hubungannya dengan masalah teknik komunikasi yang kita pelajari. Kayaknya saya harus dapat warning di sini, mungkin dikatakan, oh ya, ini Benny Mayor dikatakan, Yohanes 3 ayat 10, ketika Tuhan Yesus bercakap dengan Nikodemus, disebutkan pengajar Israel tapi gagal memahami perkataan Yesus. Apakah Nikodemus contoh pengajar yang kurang memiliki pengetahuan atau kapasitas sebagai pengajar? Kayaknya kasus Nikodemus adalah karena sudah ada mental block. Mental block yang membuat majelis besar agama Yahudi pada waktu itu sudah menganggap Yesus adalah guru guru pasaran, guru awam yang datang di Nazaret, dididik di sinagog Nazaret, dan biasanya orang menganggap remeh orang-orang yang walaupun pandai kalau nggak belajar di Bait Allah di Yerusalem. Itu sebabnya mereka juga nggak mau percaya dan kemudian nggak mau menerima Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian-bagian itu, kalau saudara ikuti situ, kami mengatakan apa yang kami percaya, tetapi kamu tidak menerima apa yang kami sampaikan kepadamu. Jadi sudah ada mental block. Jadi salah satu membuat komunikasi nggak lancar adalah ketika guru dengan murid sudah ada mental block. Si murid sudah nggak bisa menerima kehadiran gurunya. Sama dengan Nikodemus juga, sebenarnya dia datang malam hari itu mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan, tetapi malam itu dia pulang dan kemudian menimbulkan perenungan. Dan kemudian kita tahu tahun berikutnya dia membela Tuhan Yesus. Tahun berikutnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, justru Nikodemus yang langsung menurunkan mayat Yesus, berarti dia gendong itu mayat Yesus di tangannya, pribadi yang berkata anak manusia harus ditinggikan, dan di tangannya itulah anak manusia yang ditinggikan itu, dia ngerti apa maksud Yesus pada pertemuan waktu malam itu. Jadi artinya adalah bahwa kadang ada orang membutuhkan waktu untuk bisa memahami apa yang kemudian diajarkan. Saya sudah dikasih tahu oleh host, dan kita akan sampai di sini. Besok kita akan lanjut lagi pelajaran kita. Mohon Pak Pierda berdoa secara singkat untuk kita. Mari Pak.